Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, sebuah manik darah merah terang melesat keluar, dan cahaya gelap menyebar di sekitarnya. Lolongan hantu yang melengking terdengar darinya, membawa aura yang sangat mengerikan. Mata Cukuangseng berkilat keemasan. Ia menggenggam kedua tangannya, dan ruang di telapak tangannya tampak berfluktuasi. Kemudian, kekuatan yang bergejolak menyapu, memicu gelombang udara dahsyat yang menghantam sekitarnya. Kali ini, dia ingin melihat seberapa kuat tubuhnya. Ia menarik nafas dalam-dalam, lalu menyatukan kedua tangannya. Cahaya kemasan mengalir di tepi telapak tangannya, bagai pisau tajam, mencoba untuk menembus ruang. Saat berikutnya, ketika manik darah itu menyerang, Cukuangseng menebas dengan kedua telapak tangannya, lalu mendarat di manik darah itu. Kedua telapak tangan itu jatuh, langsung mengguncang bumi. Kekuatan mengerikan yang terpancar darinya menyebabkan ruang bergetar. Gigit, Kuisi mengepalkan tangannya ke udara. Manik darah itu bergetar, dan cahaya hitam di atasnya berkobar liar, melingkari telapak tangan Cukuangseng. Pada saat ini, Cukuangseng bisa merasakan bahwa ketika cahaya hitam menyebar, itu seperti ribuan semut merayap menggigiti telapak tangannya dengan gila-gilaan, mencoba menggerogoti daging dan darahnya. Wajah Cukuangseng tampak serius. Ia tahu, jika cahaya hitam ini menyerang tubuhnya, jiwanya kemungkinan besar akan tertelan. Begitu dia memikirkan hal ini, dia menggerakkan seluruh tenaga dalam tubuhnya. Lalu darah dan cahaya kemasan bersinar keluar. Langsung berubah menjadi pedang-pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Langsung menebas cahaya hitam itu. Kemanapun cahaya pedang itu lewat, terdengar suara pecah dari cahaya hitam itu. Itu karena jiwa sedang dibenggal. Jurus pemakan hantu ini mengumpulkan jiwa-jiwa teraniaya yang tak terhitung jumlahnya, yang memadatkan ke dalam cahaya-cahaya hitam kecil. Setelah jiwa-jiwa teraniaya ini musnah sepenuhnya, serangan ini akan berakhir. Tubuh yang kuat, tatapan dingin terpancar di mata Kuisi, dan niat membunuh yang kuat muncul di matanya. Anak ini sungguh sulit untuk dihadapi. Memikirkan hal ini, dia menarik nafas dalam-dalam, lalu membentuk segel dengan tangan bagaikan kilat. Dengan lalu mengarahkan jarinya ke tetesan cairan darah itu. Meletus, suara melengking terdengar, dan butiran darah langsung meledak. Kemudian berubah menjadi cahaya darah di seluruh langit, lalu menyatu menjadi cahaya hitam. Untuk sesaat, cahaya hitam melonjak liar, dan kekuatan di dalamnya terus meningkat, menekan ke arah telapak tangan Cukuangseng. Teknik naga darah, transformasi kedua, merasakan gelombang kekuatan dalam cahaya hitam. Cukuangseng mengeram dalam hatinya, dan kekuatan naga yang bergulir lalu berkumpul di antara telapak tangannya. Hancurkan untukku. Dia merentangkan telapak tangannya dan tiba-tiba meraih ke depan. Kekuatan hisap yang sangat kuat melonjak keluar dari telapak tangannya, langsung menyeret cahaya hitam dan mengumpulkannya di telapak tangannya. Ketika cahaya hitam terserap, tatapan tajam melintas di mata Cukuangseng, dan dia mengepalkan tangannya erat-erat. Dengan ledakan tumpul, semua jiwa di dalam cahaya hitam langsung hancur, dan serangan ganas pun langsung lenyap. Kuisi terhuyung mundur beberapa langkah, lalu menatap ke depan dengan ekspresi terkejut di wajahnya.
Bagaimana mungkin kekuatan fisik anak ini bisa begitu kuat? Sialan, sialan sekali. Bocah yang sebelumnya tidak pernah ia anggap serius, kini meledak dengan kekuatan yang begitu dahsyat hingga membuatnya sangat terkejut. Sesaat kemudian, Guisi menarik nafas dalam-dalam, menahan amarah yang bergejolak di dalam dirinya. Ia menatap Cukwangseng dengan tatapan dingin. Wah, seandainya aku memberimu lebih banyak waktu untuk berkembang, mungkin Master Sekte ini tidak akan mampu berbuat apa-apa padamu. Tapi saat ini, kau tidak cukup kuat untuk lepas dari genggamanku. Terdengar suara dingin, dan cahaya Cukwangseng perlahan mengepal telapak tangannya. Ekspresi dingin terpancar di wajahnya. Karena Guisi merupakan salah satu dari 3 orang teratas dalam daftar kenaikan, bukan tidak mungkin ia mempunyai beberapa kemampuan yang luar biasa. Jadi apa yang dikatakannya bukanlah omong kosong. Bagus, aku bisa mencoba melihat seberapa kuat kemampuan tempurku saat ini. Mata Cukwangseng sedikit melebar, dan tatapan tajam terpancar di matanya. Guisi ini bisa menjadi batu ujian yang sangat bagus baginya. Lagi pula, ambisinya bukanlah untuk menjadi lebih rendah dari orang lain. Yang ia inginkan adalah menjadi nomor 1 sejati, bukan sekedar nomor 2. Ia melangkah maju, dan suara auman naga bergema. Kekuatan naga yang bergulung-gulung menyapu seluruh tubuhnya. 10 segel iblis surgawi. Dia menampar telapak tangannya, dan cahaya kemasan yang menyilaukan dengan cepat memadat. Kedua segel emas itu langsung bertabrakan, lalu berubah menjadi segel emas yang lebih besar. Begitu segel emas itu terbentuk, ia membawa kekuatan tak terbatas, menyerang hantu di sisi berlawanan. Menanggapi hal ini, wajah Guisi langsung berubah muram. Dia tidak bergerak sedikit pun. Udara hitam di sekitarnya langsung menyapu, menelan segel emas itu dalam sekali teguk, lalu menghilang tanpa jejak. Serangan sepele seperti itu tidak akan bisa mengancamku. Ia tersenyum dingin, dan segel di tangannya langsung berubah bagaikan kilat, meninggalkan bayangan. Cahaya hitam berkumpul di sekelilingnya dengan liar, seakan berubah menjadi lautan tanpa batas, beriak di sekelilingnya. Cahaya hitam itu luar biasa pekat, bagaikan cahaya dari lubang hitam, memiliki kekuatan untuk melahap segalanya. Saat cahaya itu muncul, suara lolongan hantu yang tak terhitung jumlahnya bergema di seluruh bawah laut ini. Cukwangseng tampak serius. Ia menatap cahaya hitam yang bersiul di sekitar Guisi. Matanya langsung berbinar. Dilihat dari situasinya saat ini, Guisi akan segera menggunakan jurus mematikannya. Begitu dia memikirkan hal ini, dia menghentakkan kaki ke tanah dengan keras. Lalu suatu kekuatan dahsyat menyapu darinya, menghantam seluruh tubuhnya. Saat berikutnya, energi iblis yang mengerikan mengamuk, dan seberkas cahaya keluar dari atas kepalanya, lalu melayang di langit. Itu adalah sepotong kristal hitam yang sangat hening, ditutupi dengan garis-garis misterius yang tak terhitung jumlahnya, dan penampilannya yang transparan tampak sangat murni. Kembangkan tubuh iblis dan panggil patung iblis. Cukwangseng membentuk segel dengan kedua tangannya. Sinar cahaya gelap melesat keluar dari kristal hitam, dan dengan cepat terjalin di ruang tinggi di langit. Di bawah tatapan terkejut Guisi, ruang itu langsung terkoyak. Energi iblis yang kuat mengalir deras melalui bagaikan banjir. Seketika itu juga, seluruh dunia bawah laut tampak hening sejenak, dan aura tak kasat mata dan mengerikan menyapu dunia ini. Apa itu? Pupil mata Guisi langsung mengecil, dan di celah ruang yang dipenuhi energi iblis,
Sebuah patung besar sehitam tinta muncul. Garis-garis kuno terukir di patung itu. Garis-garis ini seakan terpotong oleh bilah tajam, memperlihatkan hawa dingin yang mencekam. Seni bela diri macam apa ini? Dia tampak terkejut. Dia tidak pernah memperhatikan informasi Chu Guangsheng, jadi dia tidak bisa memahaminya. Sekarang dia tiba-tiba melihat patung iblis ini. Dia tentu saja terkejut. Perasaan yang diberikan benda ini padanya bagaikan dewa iblis, mendatangkan penindasan tanpa batas dan membuat orang merasa sedikit tercekik. Guisi segera menekan emosi dan ekspresinya kembali tenang. Dalam pertarungan berdarah hari ini, dia tidak boleh lengah sebelum pertempuran. Kalau tidak akan ada peluang untuk menang. 1000 hantu jiwa. Guisi langsung meraung. Wajahnya yang kering bergetar dan lautan cahaya hitam di sekelilingnya melonjak naik. Lalu seolah-olah terkoyak oleh tangan raksasa menyebar ke kedua sisi, membentuk jarum hitam tanpa dasar. Di dalam jurang terdapat energi hantu yang terkondensasi. Energi hantu ini sangat murni dan memancarkan cahaya gelap yang membuat orang gemetar. Ekspresi Guisi menjadi sangat serius. Tangannya bergerak secepat angin dan sesekali terdengar siulan melengking dari mulutnya. Setelah energi hantu melonjak, lalu menyapu keluar seperti kekuatan yang luar biasa, membawa serta aura dingin yang melayang di belakangnya. Setelah beberapa saat, ketika energi hantu mereda, muncul bayangan hantu berukuran 100 kaki. Hantu itu memperlihatkan 2 gigi putih yang tajam. Wajahnya sangat pucat, seolah terbuat dari bubuk putih. Bila menundukkan mata, akan dapat melihat tubuhnya yang sangat kurus, seperti seorang lelaki tua lemah yang terbungkus lapisan kulit yang terlihat sangat menyeramkan. Di belakangnya terdapat sepasang sayap yang menyerupai sayap kelelawar, tanpa sehelai bulu pun, seolah telah terkorosi dengan cairan hitam menetes dari waktu ke waktu. Dan pupil matanya yang gelap tampak dipenuhi bayangan hantu yang tak terhitung jumlahnya. Chu Guangsheng menatap sosok hantu itu dengan ekspresi serius. Seni bela diri sekte 100 hantu ini sungguh luar biasa. Metode yang mereka gunakan semuanya sangat aneh. Menyerupai seni bela diri tetapi tidak seperti seni bela diri, sehingga sulit untuk memahaminya. Master sekte benar-benar menggunakan teknik ini. Seseorang dari sekte gerbang hantu berseru dengan terkejut. Ini adalah puncak seni bela diri dalam sekte 100 hantu. Dan hanya anggota inti yang bisa mempraktikkannya. Terlebih lagi, selama seabad terakhir, hanya Guisi yang berhasil menguasainya. Ini menunjukkan kekuatan bayangan hantu 1000 jiwa. Guisi tersenyum dingin saat menatap Chu Guangsheng di seberangnya. Wah, kau tak akan punya kesempatan kali ini. Akan menjadi kehormatan besar bagimu untuk mati di tangan hantu 1000 jiwa. Suara melengkingnya terdengar dan Guisi mencekram kedua tangannya. Bayangan hantu raksasa di belakangnya juga mengepakkan sayapnya dan mengeluarkan lolongan tajam yang membelah langit. Saat berikutnya, angin gelap yang tampak tak berujung meraung keluar darinya. Langsung menyapu ke arah Chu Guangsheng dengan momentum yang luar biasa. Menanggapi hal ini, energi iblis muncul di mata Chu Guangsheng. Ia memejamkan matanya sedikit, segel di tangannya langsung berubah, dan geraman pelan keluar dari tubuhnya. Tubuh iblis Disa. Saat suaranya jatuh, patung iblis itu meraung jatuh, langsung menghantam tubuhnya. Terdengar suara ledakan keras dan energi iblis yang dahsyat mengamuk. Patung iblis raksasa itu menyusut dengan cepat,
lalu menyatu ke dalam tubuh Cu Kuangseng sedikit demi sedikit. Cu Kuangseng dapat dengan jelas merasakan kekuatan di tubuhnya meningkat secara eksponensial. Anggota tubuh dan tulangnya tampak telah berkembang berkali-kali lipat, dan dia mampu menahan kekuatan sekuat itu. Saat kekuatannya terus bertambah, tanah di bawah kakinya terus retak, dan retakan menyebar ke segala arah seperti jaring laba-laba. Tidak lama kemudian, tanah di bawah kakinya langsung runtuh, membentuk lubang hitam tanpa dasar yang darinya angin dingin tertiup keluar. Mata Cu Kuangseng tampak berubah menjadi 2 lubang hitam, dan energi iblis melonjak dan bergerak dengan hebat. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan setelah pilar iblis itu menyatu sempurna. Kekuatan yang diperolehnya jauh lebih kuat daripada terakhir kali. Aku penasaran, butuh berapa lama sampai aku bisa menyatukan patung iblis kedua? Kekuatan tubuh iblis Disa ini jauh melampaui imajinasinya. Bahkan penyatuan patung iblis pertama membuat orang merasa sedalam lautan. Ia tidak tahu kapan ia akan mampu memahaminya sepenuhnya dan maju ke patung iblis kedua. Angin dingin terus menderu, dan Cu Kuangseng memusatkan pikirannya. Ia menatap angin dingin yang berhembus kencang di lautan, tetapi ia bahkan tidak berminat membela diri dan membiarkannya untuk menerpa tubuhnya. Mencari kematian, melihat Cu Kuangseng diselimuti angin dingin, Guisi langsung mencibir. Bocah ini begitu sombong hingga berani menerima serangannya menggunakan tubuh fisiknya. Namun, ketika angin dingin menghilang dan semuanya menjadi jelas, raut meremehkan di wajahnya perlahan mengeras dan ekspresi ngeri muncul di matanya. Kenapa bocah ini baik-baik saja? Cu Kuangseng tersenyum tipis saat melihat Guisi yang ketakutan. Ia mengulurkan tangan lalu mengibaskan lengan bajunya. Tetapi tidak ada senyum, matanya dipenuhi rasa dingin yang kuat. Orang ini benar-benar meremehkan kekuatan tubuh iblis Disa. Bagaimana mungkin beberapa metode biasa bisa menjadi ancaman baginya? Ayo serius, kalau tidak, aku tidak tahu apakah kamu akan punya kesempatan itu lagi. Dia tersenyum tipis. Tatapannya setajam pisau. Wajah Guisi tampak muram, tetapi ia tidak lagi berbasa-basi. Tangannya bergerak cepat, dan kekuatan di sekujur tubuhnya langsung melonjak. Bayangan hantu itu tiba-tiba meledak, dan energi iblis hantu yang sangat mengerikan. Energi hantu yang melolong membuat hantu tersebut tampak seperti raja neraka. Detik berikutnya, saat telapak tangan hantu Guisi terangkat, sosok hantu itu juga mengangkat telapak tangannya. Seketika energi hantu melonjak ke arahnya, lalu berubah menjadi garbu kayu hitam pekat di bawah telapak tangannya. Pada garbu kayu itu mengalir cairan hitam pekat. Tampak seperti ada banyak hantu yang meraung di dalamnya, membawa serta aura hantu yang mengerikan. 1000 hantu jiwa, garbu hantu. Guisi meraung dengan lambaian tangannya. Garbu hantu berukuran beberapa kaki itu melesat bagaikan badai. Dalam sekejap, garbu itu muncul di hadapan Cu Kuangseng. Ujung garbu kayu itu sangat tajam, dan cairan pekat terus menetes darinya, serta hawa dingin menusuk tulang merasuk ke seluruh tubuhnya. Bocah, aku ingin kau mati. Guisi melambaikan tangannya, dan garpu hantu itu melesat turun, menusuk tepat ke leher Cu Kuangseng. Cu Kuangseng tetap tenang dengan tatapan dingin di matanya. Ia mengulurkan tangannya yang dipenuhi energi iblis. Dan tepat saat garbu hantu hendak melesat keluar,
Ia membuka kelima jarinya untuk meraih ujung garpu itu. Ia mengepalkan kedua tangannya, tetapi tidak bergerak sama sekali. Sekeras apapun garpu hantu itu menyerang, ia tidak bisa bergerak maju sama sekali. Namun, ketajaman garpu itu masih membuat Cuk Wangseng ketakutan. Ia bisa merasakan kulit di telapak tangannya terkoyak dan darah merah cerah menetes perlahan. Seni bela diri yang dipraktekkan orang ini sungguh tidak bisa diremehkan. Ia diam-diam terkejut dalam hatinya. Saat berikutnya, matanya tiba-tiba menjadi setajam pisau, dan kelima jarinya kembali mengepal erat. Terima kasih.